Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hussein Mubarak dari BIPSB 2016 Universitas Negeri Malang. Saya akan menceritakan tentang Perang Dunia Pertama. Di sini terdapat 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah apa yang melatar belakangnya terjadinya Perang Dunia Pertama, kemudian bagaimana jalannya Perang Dunia Pertama, kemudian apa saja dampak dari Perang Dunia Pertama. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang terjadinya Perang Dunia Pertama. Oke, yang pertama yaitu industrialisasi, yang mana saat itu terjadi meletusnya revolusi industri di Inggris yang menyebabkan negara-negara Eropa seperti Jerman, Perancis, Eropa, kemudian Italia, Austria-Hungaria dan Belanda mulai berlomba-lomba melakukan industrialisasinya sehingga mereka mulai bersaing. Karena adanya itu tadi mempeloporinya, kemudian mereka di negara-negara Eropa tadi bersaing, yang mana persaingan itu sangat banyak sekali ya, banyak dalam hal yang pertama yaitu perebutan bahan baku, kemudian pasar dan wilayah jajahan. Yang kedua, pengembangan kekuatan militer. Ini terjadi karena di negara-negara Eropa mulai mengembangkan teknologi militernya atau kekuatan-kekuatan militernya ya, dan mereka memproduksi jumlah persenjataan dengan sangat banyak. Setelah itu mereka menguji coba atau mencoba hasil produksi mereka, apakah lebih kuat dari sebelumnya atau lebih kuat dengan negara-negara lainnya, sehingga dengan begitu secara tidak langsung situasi di Eropa mulai memanas. Yang kemudian yang ketiga tentang pertentangan antara negara-negara Eropa. Sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama, beberapa negara di Eropa itu memang sudah mengalami pertentangan ya, seperti Inggris dengan Jerman. Mereka pertentangan dalam bidang industri. Kemudian ada Serbia dan Austria-Hungaria berebut wilayah. Kemudian pertentangan antara negara-negara Eropa ini merupakan penyebab terjadinya Perang Dunia Pertama. Kemudian keempat yaitu situasi politik, yang mana dimulai pada tahun 1882. Beberapa negara di Eropa membuat aliansi yang namanya Aliansi 3 yang terdiri dari Jerman, Austria, Hungaria dan Italia. Kemudian disusul tahun 1907 itu terbentuk aliansi yang bernama NTT 3 yang terdiri dari negara Inggris, kemudian Prancis dan Rusia. Kemudian pada pembahasan kedua yaitu latar belakang khusus Perang Dunia ini terjadi karena pembunuhan putra mahkota Austria-Hungaria yang namanya Archduke Franz Ferdinand oleh Gavrilo Princip, orang Serbia Bosnia. Pembunuhan itu yang menyebabkan Austria-Hungaria mengumumkan perang terhadap Serbia. Oke, pembahasan kedua, jalannya Perang Dunia Pertama. Langsung pertama yaitu tanggal 15 Juli 1914 Jerman secara diam-diam memberikan dukungan kepada Austria-Hungaria melalui Kaisar William II. Kemudian di tanggal 28 Juli 1914 ini Serbia menyatakan diri untuk berperang melawan Austria-Hungaria karena Serbia merasa Austria-Hungaria sudah siap untuk melawan mereka. Kemudian Serbia mengumumkan atau menyetujui pengumuman yang dilayangkan oleh Austria-Hungaria untuk melawan Serbia. Kemudian pada 4 Agustus 1914 ini mulai pasukan Jerman melintasi perbatasan ke Belgia. Yang perlu diketahui, Jerman merupakan sekutu dari Austria-Hungaria. Kenapa kok nyerang Belgia? Karena waktu itu Serbia memiliki sekutu yang terdiri dari Rusia,
kemudian Belgia sendiri, Perancis, Inggris dan Serbia yang mana negara ini melawan Austria Hungaria. Kemudian setelah 2 tahun mulai dari 1914 sampai 1916, tentara Rusia mulai melancarkan beberapa serangan di front timur. Di front timur ini itu ada Rusia ya sama Jerman ya. Kemudian serangan tersebut tidak berhasil menembus garis pertahanan Jerman. Kemudian yang kelima yaitu ini Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat waktu itu netral ya, tetapi Jerman melakukan penenggelaman kapal Amerika Serikat. Kemudian Amerika Serikat geram dan Amerika Serikat mulai menyatakan perang. Pada tanggal 28 Juni 1949 ini perang dunia berakhir ya, dengan ditandainya adanya perjanjian Versailles yang mana di sini isi perjanjiannya adalah Jerman harus menyerahkan kembali negara-negara yang dikuasai selama perang. Kemudian dampak setelah Perang Dunia Pertama ini sangat kacau ya. Dampaknya juga sangat terasa waktu itu katanya ya, sangat menyedihkan. Karena kenapa? Satu, menurut data tercatat telah membunuh 8 juta korban. Bayangkan waktu itu 8 juta korban, banyak yang berguguran atau meninggal dunia. Itu hanya yang ditemukan 8 juta, nggak tahu yang lain. Kemudian 21 juta orang luka-luka. Jadi 21 juta orang itu luka-luka, nggak tahu luka patah tulang atau tangannya patah terus hilang atau ya yang mana-mana, saya nggak tahu luka-lukanya seperti apa. Mungkin ya ngeri lah kalau kita waktu itu lihat ya, mungkin ngeri. Kemudian meningkatnya populasi janda. Kenapa demikian? Waktu itu kan yang perang cowok-cowok ya, yang cewek-cewek atau istri-istrinya kan ditinggal. Jadi tentara waktu itu perang meninggalkan istri, anak, semuanya ditinggal. Akhirnya yang berguguran membuat istrinya menjadi janda, anak-anaknya ada yang menjadi yatim, kan kasihan ya waktu itu. Kemudian bayangkan kalau 8 juta korban tadi mempunyai istri semua dan mempunyai anak semua, otomatis yang jadi janda 8 juta orang. Itu kalau satu tentara ada yang cuma satu istri, kalau ada yang dua kan banyak juga. Kemudian anak-anaknya jadi yatim, nggak punya bapak, nggak kasihan ya, kasihan lah. Kemudian ya kalau dari 21 juta orang yang luka-luka tadi sembuh, kalau enggak terus ada yang meninggal kan nambah lagi. Kemudian negara yang terlibat mengalami kekalahan, mengalami kebangkrutan. Artinya negara-negara tadi yang terlibat, yang kalah otomatis bangkrut. Kenapa? Karena anggaran atau APBN-nya digelontorkan untuk meningkatkan persenjataan mereka, untuk membiayai perang mereka. Akhirnya bangkrut atau negara itu miskin, terpuruk ya. Kemudian negara-negara yang menang tadi berebutan kekuasaan ya, seperti Inggris tadi berebut kekuasaan dan saling menuntut untuk mengganti rugi ya. Intinya apa? Di sini semua menang atau kalah itu merasakan nggak enaknya atau merasakan kerugiannya. Akhirnya mereka saling menuntut untuk mengembalikan ya kompensasi lah untuk negara-negara mereka. Ini saya disayangkan sekali ya. Kemudian 1929 terjadi krisis Malaysia. Yang itu tadi negara-negara yang menang atau yang kalah mengalami kebangkrutan, itu yang disebut krisis Malaysia. Oke.
selanjutnya yaitu 1919 ini lahirnya Liga Bangsa-Bangsa, yang mana waktu itu penderitaan yang cukup menyayat, apa ya, mengerikan atau menakutkan, membuat negara-negara yang menginginkan perdamaian di dunia ini membuat eh, LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Kalau dalam bahasa Latinnya itu disebut Language of Nation atau LBB itu sendiri, yang mana tujuannya untuk damai lah, untuk damai. Kemudian apa ya, buku sejarah semakin tebal ini menurut cerita-cerita teman-teman yang lain. Jadi karena terjadinya ini buku sejarah makin, tapi nggak masalah karena ini kan buat pengetahuan. Ya, demikian. Di sini saya sematkan quotes dari Rumi, yang mana janganlah gunakan pedang kayu dalam perang, pergilah cari pedang yang dari baja, kemudian majulah dengan gembira. Artinya apa? Kalau perang ya pastikan dirimu bahagia atau senang. Kalau dirimu nggak senang, nggak usah perang, karena peperangan pasti berakhir kekacauan lah, berakhir menyedihkan. Untuk itu gak usah perang-perang lah. Sekarang tugas mahasiswa perangnya adalah memperangi kebodohan dan memerangi ya yang buruk-buruk lah gitu. Sekian dari saya tentang Perang Dunia Pertama. Atas segala kekurangan yang saya jelaskan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.